Bismillah, hari ini kita akan membahas bersama-sama apa-apa yang dapat merusak pahala puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu kita sudah tahu dan kita mampu insya Allah menjauhkan diri kita dari yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjaga pahala puasa kita? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita panjatkan bersama-sama rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, bisa beraktivitas dalam keadaan sangat menggembirakan, sangat membahagiakan kita semua ya. Tentu yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Penting bagi kita untuk mensyukurinya. Bagaimana caranya? Kita isi nikmat ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita isi nikmat ini dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Kita isi nikmat ini dengan hal-hal yang Allah ridho kepada kita. Nah, itu ya, jadi bersyukur itu kurang lebih dimaknai dengan seperti itu. Selanjutnya jangan lupa, yakni bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat tanda kita itu pengen diakui sebagai umat Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah tanda indikator bahwa kita itu pingin di akhirat nanti salah satu orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan yang tidak ada pertolongan di saat itu kecuali syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menukil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Yang kita nukil ini adalah terkait hal-hal yang merusak pahala puasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ya, di sana dikatakan bahwa ada 6 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ingat, puasa mungkin sah puasanya, tapi ganjarannya, pahalanya belum tentu ya. Mudah-mudahan setelah kita tahu hal-hal yang merusak ibadah kita, merusak pahala kita, kita bisa menjauhkan diri kita, kita bisa menjaga diri kita dari yang merusak pahala puasa kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah selama 14 hari semuanya pahalanya sempurna? Allahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak kita bisa mengukur, kita bisa memastikan dalam penilaian kita selama 6 perkara ini tidak kita lakukan, maka insya Allah berprasangka baik kepada Allah, kita mendapatkan pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang pertama yang dapat merusak pahala puasa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan yang pertama adalah an-namimatu wal ghibah. Apa itu an-namimah? An-namimah bimakna mengadu domba. Wal ghibah, apa itu ghibah? Ghibah itu berbicara orang lain, ngomongin orang lain, menggunjing orang lain. Ya, jadi an-namimah adalah sifat karakter orang yang dia tidak senang saudaranya atau orang lain itu bahagia. Dia itu pengennya, orang yang suka namimah itu dia suka banget ngelihat saudaranya, temannya itu berantem, temannya berselisih, temannya adu mulut,
atau pokoknya nggak akur deh. Nah, itu adalah karakter orang yang senang namimah. Kalau gibah itu lebih kepada membicarakan keburukan-keburukan orang lain yang notabene setiap kita itu nggak suka kalau keburukannya dibicarakan. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan orang yang menggibah, orang yang menggunjing itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Ingat, bangkai, udah mah bangkai, itu saudaranya lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ini menunjukkan betapa orang yang suka menggunjing itu derajatnya sangat hina. Seperti halnya orang yang memakai bangkai, apalagi itu bangkai saudaranya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu yang pertama yang dapat merusak ibadah puasa kita atau pahala kita. Nah, yang selanjutnya apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, innamas syiyam junnatun, katanya sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Perisai ini sama dengan pelindung, atau dalam gamer dikenal dengan istilah armor, baju pelindung, ya, armor. Dari apa? Perisai untuk apa? Pelindung dari apa? Yang pertama al-kizb, yakni berbuat dusta atau berbuat bohong. Wal-ish, apa itu wal-ish? Yakni berbuat menipu-nipu, ya, menipu orang. Terus apa lagi? Wal yaminil fajirah, yakni bersumpah palsu. Yang terakhir al qaul az-zur, yakni bersaksi dusta. Nah, orang yang sudah mampu berpuasa, hakikatnya dia itu akan terhindar dari berbuat bohong, melakukan penipuan. Dia bersumpah palsu juga nggak mungkin terjadi, apalagi sampai bersaksi dusta. Hakikatnya orang yang berpuasa itu terhindar dari berbuat bohong, menipu orang, sumpah palsu, dan bersaksi dusta. Itulah yang menjadi manfaat daripada puasa itu. Makanya kalau ada orang yang berpuasa tapi dia melakukan hal-hal tadi, dipastikan pahala puasanya rusak, pahala puasanya hilang, pahala puasanya berkurang. Karena apa? Puasanya tidak melindungi dia dari berbuat bohong, menipu orang, bersumpah palsu, ataupun bersaksi dusta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terus yang ketiga, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan an-nadhru bisyahwah, yakni yang dapat merusak pahala puasa adalah an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ingat, ketika seseorang sudah menggunakan syahwatnya dalam melihat, maka itu sudah pasti negatif, sudah pasti menjurus kepada kemaksiatan, sudah pasti melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena syahwat itu identik dengan hal-hal yang negatif, mengarah kepada kemungkaran, dan ujung-ujungnya pasti dalam label kemaksiatan, syahwat. Oleh karena itu puasa harus bisa mengendalikan syahwat ini, atau kita sering menyebutnya dengan hawa nafsu. Ya, harus bisa tuh puasa kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan kita menjaga syahwat kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan asyamu laisa bisaum anit ta'am wasyarab wa hasbu. Dikatakan puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Walakinnahu, tetapi al-imsaku anil kalam asy-syai' wal af'al al-muharramah. Di sini dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi yang paling utama
adalah orang yang mampu menjaga ucapannya dari berkata kasar, berkata buruk, berkata kotor. Dan apalagi al-af'al al-muharramah, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, orang yang berpuasa itu akan mampu melakukan itu, ya, menjauhkan diri dari berkata dusta, ucapannya kotor, itu dia nggak akan mampu melakukan itu kalau dia berpuasa dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram, dia tidak akan mampu. Tapi ketika ada orang yang berpuasa tapi ucapannya tidak terjaga, perbuatannya tidak terjaga, maka dipastikan puasanya rusak, pahalanya rusak, pahalanya berkurang, pahalanya bisa jadi hilang semuanya. Maka orang yang seperti ini dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, al-isgha'u ilal harami kal ghibati wal kalam al-fahish yunkisu ajras syam. Apa itu yang kelima? Mendengarkan hal-hal yang haram, seperti mendengar ghibah atau ucapan kotor, yang mana itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Ingat, mendengar itu enggak boleh. Mendengar saja itu enggak boleh, mengurangi pahala. Apalagi orang yang mengatakan langsung. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita semua dijaga oleh Allah, ya, mengatakan ataupun mendengarkan hal-hal yang diharamkan, baik itu yang bersifat ghibah ataupun berkataan kotor atau yang buruk, ya. Mendengar saja itu sudah mengurangi pahala, apalagi kita mengucapkannya langsung, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, man akala aw syarib syakka fi dukhulil fajri faqad afsada saumahu. Apa artinya? Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan ragu, apakah ini sudah masuk fajar atau belum? Apakah ini udah azan atau belum? Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu dikatakan puasanya rusak. Oleh karena itu, di zaman sekarang menurut kami itu sepertinya tidak ada alasan ketika seseorang enggak tahu waktu fajar, enggak tahu waktu subuh, enggak ada alasan. Kenapa? Ada jam tangan, ada jam dinding, dan ada jam HP. Artinya apa? Sangat tidak beralasan ketika seseorang tidak tahu waktu fajar. Nauzubillah, ya. Ya, kalau lupa, Allahu a'lam dah. Kalau lupa dimaafkan karena memang lupa. Tapi kalau disengaja atau dia memang punya fasilitas tadi, ada jam tangan, ada jam dinding, ada alarm, ada handphone, masih nggak tahu waktu terbit fajar, nah ini repot. Ya, oleh karena itu salah satu indikator orang yang berpuasa sukses, dia bisa disiplin waktu. Disiplin waktu ini kan bagian dari kedisiplinan, ya. Karena apa? Dia harus tahu nih, harus paham kapan dia berbuka, kapan dia menahan diri, kapan dia mulai puasa, kapan dia berbuka. Itu ada waktunya. Dan itu termasuk dari kedisiplinan diri. Oleh karena itu salah satu keutamaan orang yang berpuasa, muncul dalam dirinya sifat disiplin, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang yang berpuasa tapi masih melakukan 6 perkara yang tadi? Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa
tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya dahaga dan lapar. Ini menunjukkan betapa orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa, ini termasuk orang yang merugi. Dia cuman capek-capek doang. Dia cuman dapat haus, dahaga, dan dapat lapar doang. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, setelah kita ingat lagi terkait hal-hal seperti ini, kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.